Oke, baiklah pada hari ini kita akan mengadakan ujian seminar bagi mahasiswa untuk ujian skripsi bagi mahasiswa atas nama Faris Ramdhani, NIM 17012-103, jurusan Teknik Sipil, program studi konstruksi bangunan gedung. Judul skripsi analisa struktur beton bertulang pada gedung Stadion Parasamya. Pemohon menggunakan software ETAPS 19. Untuk itu, atas nama panitia dan atas nama jurusan tentunya kita akan menaikkan acara ini dan kita akan buka dengan doa yang kami persilakan bagi mahasiswa akan diuji untuk mendoakan. Kami silakan, Haris. Sebelum saya mulai terima kasih. Selanjutnya, sebagaimana kita sudah mengetahui tadi dalam proses penjelasan, supaya singkat, kita akan masuk atas pernyataan siap diuji. Karena kalau mau baca itu SK ada beberapa perubahan, termasuk saya ada terjadi perubahan, ya kan Pak? Boleh baca ulang? Mau baca lagi? Iya, supaya nggak jadi ketua no baca situ. Cuma baca aja DP susunan. Oh iya. Ya. Ya, enggak ada sih. Mana? Jadi yang penguji yang kalau pembimbing kan so satu kali. Nah, Iya. baca pembimbing, Iya. baca pembimbing dan penguji. Baiklah, Haris. Untuk SK penunjukan pembimbing, dari Faris Ramdhani bahwa pembimbingnya adalah Novriana Amelia Pangimanan SST MM. Baru kedua Insinyur Chris Semokau MT. Dan para penguji adalah Ketua Insinyur Franky Tombokan MM, Michael Marcelino Wala STMT, dan Insinyur Willem Toat MT. Karena Insinyur Willem tidak bisa hadir, maka kita tinggal berdua menguji sini, dan pembimbing pun ada yang tidak hadir, tapi terwakili juga satu pembimbing sudah cukup untuk dalam proses pengujian ini. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan saja langsung dengan kesediaan mahasiswa untuk boleh menyatakan bahwa dia siap diuji. Baca dulu keras. Ke belakang sedikit. Mundur dulu, Pak. Baca keras baru taking. pada hari ini, Senin, tanggal 26 bulan Juli tahun 2021, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Faris Ramdhani, NIM 17012-103, jurusan Teknik Sipil dengan program studi konstruksi bangunan gedung, judul skripsi analisa struktur beton bertulang pada gedung Stadion Parasamya Tomohon menggunakan software ETAPS 19. Dengan ini menyatakan bersedia untuk diuji dalam seminar ujian skripsi di depan sidang penguji dan akan mentaati semua aturan sidang. Manado, 26 Juli 2021, yang membuat pernyataan Faris Ramdhani. Catat, tangan. Dokumen penilaian mana sih, Maris? Ini Rekapitulasi. ini kan. Terima kasih. Selanjutnya
kita akan masuk pada acara presentasi yang diberikan kesempatan 15 menit untuk mempresentasi. Jadi apa yang sudah boleh, nggak perlu lagi dibacakan, kan nggak usah dibacakan, yang perlu disampaikan. Saya persilakan Aris. Baiklah, terima kasih. Keras tuh suara ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ke saya. Baiklah, langsung saja saya akan memulaikan presentasi. Dimulai dari judul saya, analisa struktur beton bertulang pada gedung Stadion Parasamya Tomohon menggunakan software ETAPS 19 oleh saya sendiri dengan dosen pembimbing Ibu Novriana Amelia Pengemanan dengan Bapak Chris Homogao. Next. Baiklah, lingkup pembahasan saya mencakup pada penulisan skripsi ini mencakup pendahuluan, dasar teori, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Next. Sementara untuk batasan masalah saya sendiri, di sini objek yang ditinjau adalah kolom, balok, dan plat. Kemudian perhitungan struktur menggunakan software ETAPS 19. Beban yang dihitung adalah beban mati, beban hidup, beban mati tambahan, berat sendiri atap, dan beban gempa. Penampang tidak dihitung berulangannya. Selanjutnya, dasar teori. Elemen struktur gedung bagian atas. Struktur atas suatu gedung yaitu seluruh bagian struktur yang berada di atas muka tanah. Struktur atas ini terdiri atas kolom, plat, balok, dinding geser, dan tangga yang masing-masing mempunyai peran yang sangat penting. Berikut adalah elemen penyusun struktur beton bertulang yang saya tinjau, yaitu kolom. Kolom ini memikul beban-beban yang ada pada balok yang bekerja secara vertikal dan umumnya untuk menahan beban-beban aksial. Sedangkan balok memikul beban dari plat untuk kemudian disalurkan ke kolom yang kemudian dilanjutkan ke pondasi. Gaya-gaya yang bekerja pada balok pun berupa lentur, geser maupun torsi dan tidak terlalu banyak beban aksial. Sementara untuk plat, yakni struktur yang dimana beban-beban yang bekerja tegak lurus pada bidang tersebut. Berikut adalah diagram alir dalam penulisan skripsi ini, dimulai dengan pengumpulan data, gambar struktur, studi literatur, mengikuti peraturan SNI 2847/2019 mengenai beton struktural, peraturan SNI 1726 tahun 2019 mengenai desain struktur tahan gempa, kemudian peraturan SNI 1727 mengenai beban minimum pada bangunan gedung. Selanjutnya perhitungan pembebanan di sini bisa dilihat. Selanjutnya pemodelan struktur menggunakan aplikasi ETAPS, diambil metode respons spektrum untuk pemodelan beban gempa dengan cek hasil analisis. Setelah itu kita masuk ke pembahasan, digambar struktur, kemudian kesimpulan dan selesai. Berikut adalah perhitungan pembebanan yang saya buat di sini akibat beban mati, yang saya ambil akibat beban mati tambahan atau SIDL, kemudian ada beban pada balok dan beban pada plat. Sementara untuk perhitungan asumsi beban aksial atap, saya menggunakan bantuan program SAP untuk mengeluarkan berat sendiri dari atap. Jadi di sini eksportable ke Excel, kemudian keluar beban-bebannya. Di sini terlihat ada beban-beban yang sudah keluar hasil analisis dari bantuan program SAP. Untuk input software sendiri, kita mulai dengan mengklik ikon ETAPS yang ada di desktop. Kemudian ini adalah tampilan utamanya dari program ETAPS. Di sini bisa kita lihat untuk memulaikan model baru, kita bisa klik new model. Di model inisialisasi kita ikuti aturan-aturan yang ada di SNI. Di sini satuannya meter. Kemudian kita lanjutkan ke tampilan awal pemodelan, yaitu yang kita ambil adalah grid only, karena kita akan hanya membuat garis bantu dulu sebelum kita menggambar komponen-komponen beton yang akan kita buat. Berikut adalah sistem grid yang saya buat sesuai dengan stadion yang tempat di mana saya PKL, yaitu Stadion Parasamya. Di sini ada sumbu X. Pada sumbu X ini terdapat perbedaan 55 meter, dan pada sumbu Y di sini ada berbeda 3,9 meter, 6,1 meter, dan 2 meter. Sedangkan untuk story data itu merupakan data lantai. Pada lantai 1 di sini ada 3,5 meter, lantai 2 pun 3,5 meter, dan pada lantai 3 ada 2,06 meter. Langsung saja kita mulai untuk mendefinisikan materialnya. Material pertama yang akan kita buat yaitu material beton yang berkekuatan 22,83 MPa. Itu hasil dari konversi dari material beton K275.
Kemudian di sini kita bisa isi semua datanya, data berat jenis beton dan modulus elastisitas beton. Sedangkan ini merupakan pembuatan material baja tulangan. Di sini ada tulangan bulir dan di sebelah sini ada tulangan sengkang. Kemudian kita akan lanjut melakukan pemodelan kolom, yaitu salah satu komponen beton bertulang. Kita langsung saja define, kemudian frame properties, kita klik yang ini, kita buat sesuai dengan perencanaan, yaitu kolom 1 meter kali setengah meter. Sedangkan untuk balok saya menggunakan 3 balok di sini sesuai dengan perencanaan. Ada balok 0,4 meter kali 0,6 meter, 0,4 meter kali 0,7 meter, dan 0,5 meter kali 0,9 meter. Selanjutnya kita akan buat plat. Plat sendiri di stadion ini ada 2 jenis plat, yaitu ada plat jenis 15 dengan ketebalan 15 cm dan plat dengan ketebalan 20 cm. Yang 15 cm ini untuk plat lantai, sementara itu plat 20 cm ini untuk plat tribun untuk stadion. Kemudian kita akan membuat pola beban di sini. Bisa dilihat ada beban mati, beban hidup, dan beban gempa X dan beban gempa Y. Setelah kita mengisi beban gempa, kemudian kita atur respon spektrum gempa yang kita ambil dari data-data Puskim. Data-data Puskim yang saya ambil ini sudah sesuai dengan data-data Puskim yang ada di Tomohon. Itu berikut adalah data-datanya. Selanjutnya kita akan membuat kasus beban. Kasus beban di sini yang akan saya masukkan yaitu kasus beban gempa dengan kasus beban gempa X dengan kasus beban gempa Y. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya, setelah kita masukkan segala macam beban gempa, selanjutnya kita akan memasukkan beban pada plat. Begitu kita klik shell loads, assign shell loads, kemudian kita ambil uniform, kemudian kita masukkan beban di sebelah sini. Setelah itu kita masukkan beban pada komponen-komponen balok dan kolom. Kita bisa lihat di sini, kita klik assign, frame loads, distribute, kemudian kita masukkan di uniform load. Dilanjutkan dengan join loads. Lampu menyala. Join loads ini dimasukkan untuk beban-beban yang bekerja pada kolom, yaitu beban-beban atap yang tadi saya buat pemodelannya di sub. Kita keluarkan berat sendiri dari atap, kemudian kita masukkan di force global Z. Setelah kita lakukan semua pembebanan, selanjutnya kita akan melakukan kombinasi beban. Di sini saya menggunakan 18 kombinasi. Setelah kita melakukan 18 kombinasi, kita lanjut ke pembuatan diafragma untuk plat. Diafragma untuk plat itu untuk menyalurkan beban-beban yang terjadi plat agar masuk ke kolom dan diteruskan ke fondasi. Setelah itu kita akan membuat perletakan di ujung-ujung batang yang paling bawah, yaitu kita dengan cara kita klik assign, join, restraints, kemudian kita ambil jepit, perletakan jepit. Setelah itu kita akan melihat tampilan seperti ini. Kemudian kita akan memulai analisa. Di sini kita langsung set load case untuk di run. Kemudian yang di paling atas ini kita klik run atau do not run. Kemudian kita langsung saja klik run. Setelah itu, setelah dianalisa, berikut adalah hasil dari analisa tersebut. Di sini bisa kita lihat pada tempat ini, pada balok dengan bentang 2 meter ini terjadi kegagalan atau terjadi error. Di sini bisa terlihat terjadi overstress pada balok ini. Di sepanjang sumbu X ini, balok yang searah sumbu Y itu terjadi error di situ. Maka dari itu saya akan membuat redesign dari balok yang error tersebut. Ini adalah balok
yang saya tinjau tadi yang mengalami kegagalan struktur atau error di situ overstress. Di sini bisa dilihat baloknya berukuran 0,5 kali 0,9, cukup besar untuk ukuran balok dengan bentang 2 meter. Maka dari itu saya perbesar sedikit. Saya sempat melakukan beberapa kali analisa. Saya perbesar penampang baloknya hingga sampai pada titik di mana penampang balok itu sudah tidak masuk akal lagi, tapi tetap saja masih error dan masih overstress, masih kelebihan tegangan di situ. Maka dari itu saya mencoba untuk menurunkan penampangnya, mengecilkan penampangnya. Berikut adalah balok yang sudah saya redesign dengan penampang yang lebih kecil, yaitu hanya berukuran setengah meter kali 0,35 meter. Di sini bisa kita lihat penampangnya lebih kecil dari yang tadi. Setelah itu saya melakukan analisa, balok-balok yang tadinya merah, yang tadinya error, overstress, sudah tidak lagi merah. Di sini masalah saya bisa dibilang cukup unik, karena biasanya kan untuk mendesain suatu penampang, ketika penampang itu terjadi overstress atau kelebihan tegangan, itu berarti penampangnya harus diperbesar karena semakin besar penampang, semakin kecil tegangan yang masuk padanya. Tapi pada kasus yang saya ini, penampang tersebut malah pas saya perbesar, dia masih saja error dan masih terjadi overstress atau masih terjadi kelebihan tegangan. Selanjutnya. Maka dari itu saya tarik kesimpulan sesuai dengan hasil analisa perhitungan, dinyatakan bahwa struktur beton bertulang mampu menahan beban, tetapi hasil analisa didapatkan hasil penampang balok yang terjadi overstress atau kelebihan penampang pada penampang tersebut. Pada penampang balok yang awalnya direncanakan dengan dimensi tersebut terjadi overstress sehingga digantikan dengan penampang yang lebih kecil, sehingga penampang tersebut menjadi lebih ekonomis dan lebih optimum. Karena berdasarkan hasil analisa dimensi penampang yang telah dilakukan, dimensi penampang balok yang telah diperkecil mampu menahan beban dan tidak terjadi overstress atau tidak terjadi error atau kegagalan. Saran dari saya yaitu selalu mengikuti aturan-aturan yang berlaku dan yang terbaru dalam mendesain suatu bangunan untuk mencegah terjadinya risiko kegagalan struktur. Selanjutnya, dalam suatu perencanaan lebih baik jika dilakukan pengecekan penampang yang paling optimum dan ekonomis. Kemudian tidak disarankan untuk menggunakan software dengan lisensi asli dalam melakukan analisa struktur karena lebih akurat. Sekian dan terima kasih. Lewat waktu kan? Apa? Karena dia penguji so siap-siap dengan pertempuran. Apa? Dan saya rasa penjelasannya sudah cukup baik. Sekalipun ada beberapa filosofi dasar yang dari penjelasan tadi ada membuat pertanyaan-pertanyaan, dan saya rasa juga demikian Pak penguji Michael. Tetapi untuk itu saya minta Paris ada banyak bercerita. Minum, udah puasa sih. Dan Pak Axel, Marcelo. Jadi akan tuh mau ini dokumen mana tuh DP map kan? Mana? Ini. Sudah ini. Pembimbing punya ini kan? Penguji ini. Pembimbing penilaian kan? Belum. Iya, mana ada DP kertas? Ada. Yang Rita mesti nilai. Ada. Jadi pembimbing mesti salah ke sini nilai. Pembimbing belum kasih tambahan di semua uji. Cuma 50. Wah. Belum kan dia ada penjelasan, ada membuat orang ada pertanyaan-pertanyaan. Mau arahkan pembimbing Pak, cari dulu dokumen. Gimana sih pembimbing so mengancam?
Baiklah, sambil so minum, Riz. Sudah. Oke, saya persilakan pembimbing untuk memberikan masukan tambahan ataupun Pertanyaan. sini kok memang pembimbing dan penguji kan? Ya, kami persilakan Pak pembimbing. Baik, terima kasih buat tim penguji, Pak Franky, Rombokan dan Pak Michael Wala, serta Faris ya sebagai pembimbing. Pertama, menyampaikan terima kasih buat Faris yang mampu menyelesaikan skripsi ini untuk diajukan pada tim penguji kali ini. Sebagai latar belakang pertama, sebetulnya Faris ini mau ujian minggu lalu. Tapi untuk pematangan materi, saya sampaikan 1 minggu Anda tunda. Mengapa? Karena kita belum uji secara internal Pak dia toh. Supaya dia menyampaikan informasi ini seperti tadi, somahir begitu ya. Jadi jangan cuma asal berdiri di muka, toh Marcel. Nah, jadi ini skripsi yang dibuat oleh saudara Faris ini sebenarnya mengikuti program Kampus Merdeka 2020, yaitu Learning Based Project atau pembelajaran berbasis proyek. Politeknik memang sudah banyak kali di situ. Nah, salah satu contoh ini dengan dia mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah antara lain analisa struktur dan konstruksi beton serta software. Nah, jadi ini dari 3 komponen ini diramu jadi satu. Software sebetulnya banyak ya, tapi ini dia mengambil softwarenya ETAPS 19. Nah, karena saat ini memang setiap mahasiswa harus memperdalam software yang ada. Sebab kami waktu kunjungan PKL di beberapa tempat, keluhan dari site manager di proyek harus banyak mempelajari software yang sudah populer. Nah, saat ini saudara Faris telah melaksanakannya, namun tentu untuk menyempurnakan skripsi ini kami butuhkan pemikiran dari rekan-rekan penguji Pak Franky dan Pak Michael ya. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Ada masukan dari Bu Rita bagi pembimbing pertama? Sama Jo, karena satu rumah toh. Bisa aja kan titipan kertas justru tuh. Ya. Baik, kita akan lanjutkan pada proses pengujian dan selanjutnya kami berikan kesempatan 15 menit kan Pak? Boleh. 15 menit untuk tanya jawab bagi Pak Michael. Kami silakan. Iya. Terima kasih Pak Ketua Penguji Franky. Untuk Faris, saya mau kasih masukan dulu. Jadi untuk judul ini oke. Tapi setahu kok kalau dari yang lalu-lalu, ujian yang dari lalu-lalu, jadi untuk judul ini sebaiknya software dihilangkan. Nanti software masuk di Pembatasan masalah, karena banyak tuh software tuh. Iya, boleh. Dengan software tidak boleh muncul Di utama. di judul skripsi. Ya, betul. Jadi nanti dipindahkan saja, dihilangkan kemudian ditambahkan di pembatasan masalah. Oke. Kemudian yang kedua, memperbaiki garis tujuan penulisan. Nah ini bukan masalahnya, yang tujuan penulisan tidak sinkron terjawab di kesimpulan. Jadi kalau di tujuan bercerita ingin memperoleh hasil dimensi dan sebagainya harusnya terjawab di kesimpulan.
Begitu juga abstraknya, di abstrak pun sama, dikoreksi dan diperbaiki karena di abstrak tidak menjawab hasil dari analisa struktur ini. Oke. Yang ketiga, Bantai tapi anak pimpin. yang ketiga, Ngana. jika ada memasukkan data gambar dan penampang dan proyek supaya ada pembanding ketika Faris menghitung ini, output luarannya yang hasil hitungan ini, dimensi dan pembersihannya minimal hasilnya ada pembanding dengan yang terjadi di lapangan itu. Nah, berikutnya memasukkan gambar kerja proyek ini supaya ada di lampiran supaya lengkap. Yang mulia ini tulisan ada pembanding. Kemudian ini kan menggunakan software etaps yang versi trial. Nah, mungkin karena menggunakan versi trial sehingga terjadi error. Ini dia. Akan lebih bagus atau mungkin lebih tidak presisi, tapi mungkin lebih kena kalau menggunakan versi student. Etap 19 versi student. Karena versi student tidak ada batasan waktu. DP cuma lisensi sampai 30 hari. Kalau pakai yang versi student. Gitu. Kemudian ini penampang yang hasil hitungan ini plat, kolom dan balok DP hasil kan keluar sini ukuran dan pembersihannya, ya toh? Kalau menurut Faris mana yang lebih aman? Yang perhitungan ini atau yang ada di lapangan? Kalau menurut saya sendiri karena pada hitungan ini kan menggunakan software yang tadi Mira bilang itu Keras. karena terjadi error namanya. Jadi menurut saya itu kurang aman ya. Jadi menurut saya yang lebih ekonomis dan lebih kuat, lebih aman menggunakan yang hasil redesign saya. Yang tapi cuma di balok itu sih. Balok yang merah, balok, iya cuma di balok. Kolom dan plat sudah aman. Sudah aman. Cuma di pada balok itu, balok tentang 2 meter di Sembuye, di situ terjadi error. Oke. Sudah. Tidak banyak masuk pertanyaan dari Nah, cuma masukan-masukan saja untuk memperbaiki ini tulisannya. Yang menjadi penguji itu sudah? Makasih. Baiklah, Haris, sebagaimana penjelasan tadi, ada timbul beberapa pertanyaan yang ada sebagian besar sudah, dan penjelasan dari pembimbing bahwa dalam proses pembelajaran dalam analisa struktur itu berarti tentu ada yang saya lihat di sini yang tidak digambarkan. Kalau mulia misalnya coba analisa struktur, Anda memulai dari mana ini? Ya, DP struktur apa yang mesti dimulai? Ini pertanyaan tuh, karena Pak Mimi sudah jelaskan tadi. Apakah Anda cuma gambar DP denah atas mengenai letak-letak kolom yang balok atau ada kita untuk deskripsi ini kita buatkan, jadi kita bikin pemodelan DP struktur beton dulu, jadi stadion, ada DP gambar stadion. Ini jangan lupa list analisa struktur. Tetapi kan Anda mesti ada proses perhitungan, misalnya portal XA itu mesti ada gambar. Ini nggak ada di gambar tuh? Iya, karena ini saya hitung 3D dan full satu saya gambar. Oke, nah sekarang kalau 3D mana nanti gambar itu portal? Ada di lampiran. Di mana itu portal? Di sini. Bukan itu atapnya. Atap kan. Jadi kita lampiran dia. Nah, ini DP struktur beton. Oh, ini apa ya? DP gambar portal. Oh, portal.
Sementara ini DP gambar masuk jadi. Oh ini soal atap. Oh, Nah ini DP 3D. gambar DP pemodelan 3D di atas. Ya. Ini ada Kita dapat lihat tadi, jadi Oh iya. kita pikir dia mesti studi muka supaya sebelum masuk kepada iya toh. Oh, yang iya, taruh iya. di lampiran. Iya, iya. Mungkin lampiran yang gambar kerja saja. Kemudian Di proyek itu masuk lampiran. Yang gambar Nah, itu jadi- masuk di karena ini sudah bagian pada proses di pembahasan. taruh di Ya, lampiran. jangan taruh di belakang. Kalau kita nak baca di lampiran, kita pikirnya cuma gambar-gambar penunjang, iya kan Pak Pembimbing? Nah, jadi kemudian betul tadi juga ada tambahan itu. Kira-kira mana yang masuk dalam proses di kesimpulan? Betul nggak tulis hasilnya di sini, tapi di kesimpulan Anda mesti taruh. Misalnya balok. Kemudian ada satu kerancuan yang timbul di dalam stres, toh? Di balok. Toh? Kalau perbesar justru, Kalau besar justru dia makin error. tapi perbesar apa? Kenapa? Nah, ini, Jadi perbesar kenapa? ya, ini kalau logika berpikir ini benar logika karena benar sedang mengajar struktur, tapi membaca masih boleh. Kalau logika berpikir kalau ada masalah di situ, apakah Anda mesti tambah volume betonnya atau ya? Maksudnya dimensi penampak atau dimensi luas tulangan yang Anda mesti itu AST itu. Atau beton, kalau Anda tambah beton tentu bisa jadi karena dia beban jadi lebih berat, dia tidak mampu mendukung tuh tegangan yang ada di situ di balok. Ya toh? Cuma karena benar tidak mau bisa running membuktikan itu, mungkin ini menjadi bagian dari pengaruh untuk mempelajari. Kalau ada keanehan, tapi kan pembimbing saya bilang dalam proses perencanaan struktur itu apa yang matang? Bukan cuma beton, daging. Oksigen. Oh ya coba. Ya. Nanti tulis akan di nama sini berkasnya. Iya. Nanti besok kita Thank you ya, buat. Oke. Daduka tetangga. Tetangga daduka kan? Tinggi duka. Jadi gitu Riz. Ini cuma selain masukan. Tapi sebenarnya pertanyaannya kenapa kan? Ada tadi penjelasan dari pembimbing saya rasa cukup baik. Ya. Jadi dalam proses menganalisis itu jangan cuma berpikir mesti perbesar. Justru kenapa dia lebih merah karena bertambah berat. Kalau atau sehingga dia lebih stres lagi kita kalau tambah berat. Ya tapi gimana? Kan padahal kalau dihitung di stres itu di tulangan. Iya, di tulangan. Ya. Jadi itu dia itu yang karena mesti karena perkecil jadi lebih nyaman sudah kan. Dia biru kan, hijau atau biru dia? Hijau. Jadi hijau. Nah jadi sebenarnya sesuatu yang seperti ini sebenarnya cuma logika berpikir. Kalau anda tambah daging jadi lebih berat. Stres tuh biasanya mendukung, betul nggak Pak Kris? Marta kira kok pembimbing sudah bisa selobang di situ. Lomba gitu. Lomba. Tapi benar kamu ngajar struktur, tapi benar cara berpikir logika. Kalian kan sudah diajar, toh. Jadi langkah-langkah berpikir ini mesti di DP format berpikir ada sebenarnya kan Bapak Presiden. Cuma lebih jeli lah untuk melihat persoalan. Ya, coba ini benar tidak pernah menggunakan etaps lagi karena soalnya sudah melihat ke zaman. Tapi logika berpikir di struktur, saya kira seperti tadi ada yang mau stres kan bukan dagingnya, toh tulangnya yang menjadi stres, tegangannya jadi lebih berat karena dia berpikir lebih berat, mau pikul kok masalah. Jadi kira-kira itu poin sangat penting yang perlu ditambahkan bagi Haris untuk mencoba lagi ya itu ya. Nah, supaya hasil-hasil ini dan jangan lupa tampilkan hasilnya, hasil dari proses perhitungan ini dalam kesimpulan. Kita simpulkan misalnya kita dapat begini dan di situ ditulis misalnya balok di lapangan kan ada diameter dan tulangannya begini seperti ini. Hasil perhitungan kita yang masuk sehingga pakai etaps dia hijau ini yang kita hitung. Dibandingkan. Iya. Enggak, coba tulis. Cuma tulis di kesimpulan Pak. Oh iya. Apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda lihat, dan ini Anda coba tulis di kesimpulan. Ya toh? Dan kan redesign, karena kan dianggap meredesign lagi kan.
kalau misalnya dia merah dari pasangan di lapangan tulangannya maupun dimensi baloknya berapa itu di lapangan berapa. Tapi setelah anak uji ternyata tidak masuk, toh anak rubah. So ada, tapi nggak tulis di lapangan begini hasilnya kita dapat red, iya. Tulis supaya waktu hasilnya red dapat berapa misalnya, toh DP beban maksimal yang dia mau dapat begini dengan tulangannya, dimensi di lapangan real, toh. Nah, yang mana itu mana disayang hasilnya begini. Begitu supaya ada dengan sendirinya keluar komparasinya. Ya, toh. Nggak usah banyak komentar lagi, tapi yang cuma ini hasil perhitungan saya berdasarkan di sana. Nggak ada ini, toh di kesimpulan. Nah, tinggal ditulis saja hasilnya. Orang baca, oh iya kesimpulan. Orang lu sudah paling pantas ini, ya. Dan yang paling pokok tadi kita bilang coba desain lagi dengan tulangannya yang diperbesar, bukan dagingnya. Iya. Oke, siap. Saya kira Pak Kris itu prinsip dasar dalam proses penerangan. Apa kita begini ya, Pak Faris. Pak Faris dan terima kasih Pak Michael sudah memberikan beberapa masukan dan pertanyaan-pertanyaan yang boleh menjadi masukan bagi penulis dan pembimbing. Masih puas atau mau komplain apa yang kami tanyakan? Silakan. Siap. Ada? Akan dikonsultasikan dengan. Jadi kami hanya menyuruh konsultasi poin-poin apa yang harus ditambahkan oleh pembimbingnya, proses pengoreksinya. Saya kira cukup sekian dan kami persilakan Faris untuk meninggalkan ruangan bersama Marcel. Kita akan melanjutkan kegiatan pada siang hari ini yaitu pada tahap berita acara. Pembacaan berita acara, yaitu pada hari ini Senin tanggal 26 bulan Juli tahun 2021 telah diadakan ujian skripsi mahasiswa nama Faris Ramdhani NIM 17012-103 dengan judul skripsi yang ada sedikit perubahan, yaitu analisa struktur beton bertulang pada gedung stadion Panahan Tomohon tidak menggunakan software lagi ya. Dan ujian skripsi ini telah dihadiri berbagai unsur pengawas, penguji, dosen, mahasiswa, dan pendengar lainnya. Setelah dilakukan tanya jawab dan evaluasi, maka panitia seminar dan ujian skripsi mengambil kesimpulan dan keputusan sebagai berikut. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai 90 atau huruf A. Nilai berlaku setelah dilakukan perbaikan. Waktu perbaikan selambat-lambatnya 10 hari dari tanggal ujian. Demikian berita acara pelaksanaan seminar dan ujian skripsi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Manado 26 Juli 2021 sudah bertanda. Saya Franky Tombokan, Bapak Michael Wala sudah bertanda, dan pembimbing Novriana sudah bertanda, dan juga Bapak Kris Sombokau sudah bertanda. Demikian sudah kita bacakan dan selanjutnya kita akan tutup doa lagi. Ujian skripsi pada siang hari ini atas nama Faris Ramdhani, dan selanjutnya kita akan menutup dengan doa. Kami persilakan Faris untuk berdoa. Saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya yaitu Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih. Pemasangan selempang. Selanjutnya kita memberikan kesempatan bagi pembimbing untuk memasangkan selempang. Sudah bergelar sarjana terapan teknik, namun harus memperbaiki segala
perubahan yang disampaikan oleh komisi pembimbing, ya kan? Komisi pembimbing dan tim penguji, kan? Selamat ya. Tahun tinggi jadi nama sebatu dulu. Mana deh? Mana deh itu? Oke. Ya, satu di ini kamera. 1, 2, 3. Ya, tambah dengan penguji lagi. Penguji lagi. Tetap ya itu. Iya benar. Pak Panji. Hilang-hilang orang kan. Iya, pas. Boleh, boleh. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Dah. Aduh kacau gitu. Ulang 1, 2, 3. Oke.